Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggota Rahmasari Maulida dengan NPM 1601020004, Akil Zamzam Kurniawan 1901020005, Ervinda Kusuma Dewi 1901020017, Rohmatul Faizah 1901020040, Krisena Abista 1901020042, dan saya sendiri Mega Verliani 1901020047. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Transaksi Entitas Induk dan Entitas Anak atas Utang. Transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak. Salah satu sumber pendanaan entitas anak diperoleh melalui utang. Untuk mendanai operasinya, entitas anak memperoleh pinjaman atau menerbitkan instrumen utang yang dibeli oleh entitas induknya. Transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak harus dieliminasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Pinjaman yang diperoleh entitas anak dari entitas induknya mengakibatkan entitas anak mencatat adanya utang. Di sisi lain, entitas induk mencatat adanya piutang. Di sini terdapat contoh soal ilustrasi 7.1. PT Palapa atau PTB memiliki 100% saham PT Samudra atau PTS. PTB memberikan fasilitas kredit kepada PTS senilai Rp500 juta pada 1 Juli 2015. Pinjaman tersebut jatuh tempo pada 1 Juli 2016. Dana tersebut akan digunakan PTS untuk membuka lini bisnis yang baru. Atas pinjaman tersebut, PTS dikenakan bunga sebesar 5%. Bunga dibayarkan secara semesteran. Ilustrasi tersebut dapat digambarkan dalam bagan berikut, di mana pada PTP pendapatan bunga sebesar Rp25 juta dan piutang bunga sebesar Rp25 juta. Sedangkan pada PTS, beban bunga sebesar Rp25 juta dan utang bunga sebesar Rp25 juta. Berikut pencatatan PTP terkait dengan fasilitas kredit yang diberikan kepada PTS. Jurnalnya di sini pada tanggal 1 Juli 2015, yaitu piutang di debit sebesar Rp500 juta dan kas di kredit sebesar Rp500 juta. Dan pada tanggal 31 Desember 2015, jurnalnya adalah piutang bunga sebesar Rp12.500.000 di debit dan pendapatan bunga Rp12.500.000 di kredit. Pencatatan PTS terkait dengan fasilitas kredit yang diperoleh PTP adalah sebagai berikut. Jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2015, kas di debit sebesar Rp500 juta dan utang di kredit sebesar Rp500 juta. Pada tanggal 31 Desember 2015, jurnalnya yaitu beban bunga sebesar Rp12.500.000 di debit dan utang bunga sebesar Rp12.500.000 di kredit. Akibat dari pencatatan tersebut, maka PTP dan PTS akan melaporkan akun-akun untuk periode tahun 2015. Di mana PTP terdapat piutang sebesar Rp500 juta, piutang bunga sebesar Rp12.500.000 dan pendapatan bunga sebesar Rp12.500.000. Pada PTS terdapat utang sebesar Rp500 juta, utang bunga sebesar Rp12.500.000 dan beban bunga sebesar Rp12.500.000. Karena transaksi utang piutang terjadi antara PTP dan PTS yang merupakan suatu kesatuan ekonomi, maka akun tersebut harus dieliminasi. Sehingga dalam laporan posisi keuangan konsolidasi, piutang dan piutang bunga PTP dan beban bunga PTS juga tidak akan muncul dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. B. Transaksi pembelian obligasi langsung dari afiliasi. Dari sudut pandang konsolidasian, entitas induk dan entitas anak merupakan suatu entitas pelaporan, sehingga semua dampak dari transaksi yang melibatkan kedua pihak tersebut harus dieliminasi. Begitu juga dengan transaksi pembelian obligasi antara entitas induk dan entitas anak. Entitas induk dan entitas anak dapat terlibat dalam transaksi jual beli obligasi secara langsung, terlihat pada gambar A.
Entitas induk juga dapat membeli obligasi entitas anak secara tidak langsung, yaitu melalui pihak non-afiliasi yang terlihat pada gambar B. Kedua transaksi tersebut harus memiliki dampak yang berbeda terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi yang harus disiapkan. Selanjutnya yaitu 1. Pembelian pada nilai par. Ketika entitas induk menerbitkan obligasi pada nilai par dan dibeli langsung oleh entitas anak, maka diperlukan jurnal eliminasi untuk menghapus akun investigasi pada obligasi, utang obligasi, pendapatan bunga, serta beban bunga. Investasi pada obligasi yang dibeli oleh entitas anak. Contohnya itu terlihat pada 7.1. Berikut neraca saldo kedua perusahaan per 31 Desember 2015. Akun yang pertama yaitu kas dan setara kas. Pada PT Nusantara didebit sebesar 1.087.500.000 dan PT Andalas didebit sebesar 288 juta. Selanjutnya yaitu piutang usaha pada PT Nusantara didebit sebesar 800 juta dan pada PT Andalas didebit sebesar 375 juta. Akun selanjutnya yaitu bunga pada PT Nusantara tidak dicatat dan pada PT Andalas sebesar 12 juta didebit. Selanjutnya yaitu persediaan. Pada PT Nusantara didebit sebesar 650 juta dan PT Andalas didebit sebesar 400 juta. Selanjutnya yaitu investasi pada PT Andalas. PT Nusantara mencatat didebit sebesar 1.012.500.000. Selanjutnya itu investigasi pada obligasi. PT Nusantara mencatatnya sebesar 300 juta rupiah di kredit. Selanjutnya yaitu PT Nusantara mencatat 1.500.000 juta dan PT Andalas 500 juta di debit. Selanjutnya yaitu bangunan dan peralatan. PT Nusantara mencatatnya di debit sebesar 3 miliar dan PT Andalas di debit sebesar 400 juta. Selanjutnya yaitu merek dagang. PT Nusantara mencatatnya di debit sebesar 430 juta. Selanjutnya yaitu akumulasi penyusutan. PT Nusantara mencatatnya di kredit sebesar 750 juta dan PT Andalas mencatatnya di kredit sebesar 125 juta. Selanjutnya yaitu akumulasi amortisasi. PT Nusantara mencatatnya di kredit sebesar 60 juta dan PT Andalasnya tidak mencatat. Selanjutnya yaitu utang usaha. PT Nusantara mencatatnya di kredit sebesar 1.200.000 juta dan PT Andalas di kredit sebesar 300 juta. Selanjutnya yaitu utang obligasi. PT Nusantara mencatatnya di kredit sebesar 1.500.000 juta dan PT Andalas mencatatnya sebesar 500 juta di kredit. Selanjutnya yaitu utang bunga. PT Nusantara mencatatnya di kredit sebesar 20 juta. Selanjutnya yaitu saham biasa. PT Nusantara mencatatnya di kredit sebesar 3 miliar dan PT Andalas mencatatnya di kredit sebesar 800 juta. Selanjutnya yaitu saldo laba. PT Nusantara mencatat 1.500.000 juta dan PT Andalas mencatatnya sebesar 400 juta di kredit. Selanjutnya yaitu penjualan. PT Nusantara mencatatnya di kredit sebesar 4.800.000 juta dan PT Andalas mencatat kredit sebesar 875 juta. Selanjutnya yaitu bagian laba pada PT Andalas. PT Nusantara mencatatnya di kredit sebesar 150 juta. Selanjutnya yaitu pendapatan bunga. PT Andalas mencatatnya di kredit sebesar 12 juta. Selanjutnya yaitu pokok penjualan. PT Nusantara mencatatnya di debit sebesar 3 miliar dan PT-nya di debit sebesar 550 juta. Selanjutnya yaitu beban operasi. PT Nusantara mencatatnya sebesar 880 juta di debit dan PT Andalas mencatatnya di debit sebesar 112 juta. Selanjutnya yaitu beban penyusutan. Pada PT Nusantara mencatatnya di debit sebesar 250 juta dan PT Andalas mencatatnya sebesar 25 juta rupiah. Selanjutnya yaitu beban amortisasi. Pada PT Nusantara mencatatnya sebesar 50 juta rupiah. Dan selanjutnya
yaitu beban bunga. Pada PT Nusantara mencatatnya sebesar 20 juta rupiah di debit. Dan yang terakhir adalah dividen. Pada PT Nusantara mencatatnya di debit sebesar 300 juta rupiah dan pada PT Andalas di debit mencatatnya sebesar 50 juta rupiah. Pada PT Nusantara, total akun di debit sebesar 12 miliar 980 juta dan di kredit juga sebesar 12 miliar 980 juta. Pada PT Andalas, total akun di debit sebesar 3 miliar 12 juta dan di kredit juga sebesar 3 miliar 12 juta rupiah. Selanjutnya yaitu 1. Pembelian pada nilai par. Ketika entitas induk menerbitkan obligasi pada nilai par dan dibeli langsung oleh entitas anak, maka diperlukan jurnal eliminasi untuk menghapus akun investigasi pada obligasi, utang obligasi, pendapatan bunga, serta beban bunga. Investasi pada obligasi yang dibeli oleh entitas anak. Contohnya itu terlihat pada 7.1. Berikut neraca saldo kedua perusahaan per 31 Desember 2015. Akun yang pertama yaitu kas dan setara kas. Pada PT Nusantara di debit sebesar 1.087.500 dan PT Andalas di debit sebesar 288 juta. Selanjutnya yaitu piutang usaha pada PT Nusantara di debit sebesar 800 juta dan pada PT Andalas di debit sebesar 375 juta. Akun selanjutnya yaitu bunga pada PT Nusantara tidak dicatat dan pada PT Andalas sebesar 12 juta di debit. Selanjutnya yaitu persediaan. Pada PT Nusantara di debit sebesar 650 juta dan PT Andalas di debit sebesar 400 juta. Selanjutnya yaitu investasi pada PT Andalas. PT Nusantara mencatat di debit sebesar 1 miliar 12 juta 500. Selanjutnya itu investigasi pada obligasi. PT Nusantara mencatatnya sebesar 300 juta rupiah di kredit. Selanjutnya yaitu PT Nusantara mencatat 1 miliar 500 juta dan PT Andalas 500 juta di debit. Selanjutnya yaitu bangunan dan peralatan. PT Nusantara mencatatnya di debit sebesar 3 miliar dan PT Andalas di debit sebesar 400 juta. Selanjutnya yaitu merek dagang. PT Nusantara mencatatnya di debit sebesar 430 juta. Selanjutnya yaitu akumulasi penyusutan. PT Nusantara mencatatnya di kredit sebesar 750 juta dan PT Andalas mencatatnya di kredit sebesar 125 juta. Selanjutnya yaitu akumulasi amortisasi. PT Nusantara mencatatnya di kredit sebesar 60 juta dan PT Andalasnya tidak mencatat. Selanjutnya yaitu utang usaha. PT Nusantara mencatatnya di kredit sebesar 1 miliar 200 juta dan PT Andalas di kredit sebesar 300 juta. Selanjutnya yaitu utang obligasi. PT Nusantara mencatatnya di kredit sebesar 1 miliar 500 juta dan PT Andalas mencatatnya sebesar 500 juta di kredit. Selanjutnya yaitu utang bunga. PT Nusantara mencatatnya di kredit sebesar 20 juta. Selanjutnya yaitu saham biasa. PT Nusantara mencatatnya di kredit sebesar 3 miliar dan PT Andalas mencatatnya di kredit sebesar 800 juta. Selanjutnya yaitu saldo laba. PT Nusantara mencatat 1 miliar 500 juta dan PT Andalas mencatatnya sebesar 400 juta di kredit. Selanjutnya yaitu penjualan. PT Nusantara mencatatnya di kredit sebesar 4 miliar 800 juta dan PT Andalas mencatat kredit sebesar 875 juta. Selanjutnya yaitu bagian laba pada PT Andalas. PT Nusantara mencatatnya di kredit sebesar 150 juta. Selanjutnya yaitu pendapatan bunga. PT Andalas mencatatnya di kredit sebesar 12 juta. Selanjutnya yaitu pokok penjualan. PT Nusantara mencatatnya di debit sebesar 3 miliar dan PT-nya di debit sebesar 550 juta. Selanjutnya yaitu beban operasi. PT Nusantara mencatatnya sebesar 880 juta di debit
dan PT Andalas mencatatnya di debit sebesar 112 juta. Selanjutnya yaitu beban penyusutan. Pada PT Nusantara mencatatnya di debit sebesar 250 juta dan PT Andalas mencatatnya sebesar 25 juta rupiah. Selanjutnya yaitu beban amortisasi. Pada PT Nusantara mencatatnya sebesar 50 juta rupiah. Dan selanjutnya yaitu beban bunga. Pada PT Nusantara mencatatnya sebesar 20 juta rupiah di debit. Dan yang terakhir adalah dividen. Pada PT Nusantara mencatatnya di debit sebesar 300 juta rupiah dan pada PT Andalas di debit mencatatnya sebesar 50 juta rupiah. Pada PT Nusantara total akun di debit sebesar 12 miliar 980 juta dan di kredit juga sebesar 12 miliar 980 juta. Pada PT Andalas total akun di debit sebesar 3 miliar 12 juta dan di kredit juga sebesar 3 miliar 12 juta rupiah. Prosedur konsolidasi tahun pertama 2015. Pencatatan PT Nusantara tahun 2015. PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas, maka pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama 2015 adalah berikut. 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas debit sebesar 900 juta dan kas 900 juta, mencatat pembelian saham PT Andalas. Pada 31 Desember 2015, investasi pada PT Andalas debit sebesar 150 juta dan kredit bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta. Investasi mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas sebesar 200 juta kali 75. Di bawah ini merupakan perhitungan nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali atas aset bersih tersebut. Jurnal eliminasi berikut merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Berdasarkan jurnal eliminasi tersebut, kepemilikan obligasi PT Nusantara oleh PT Andalas tidak akan muncul dalam laporan keuangan konsolidasi. Pembelian bukan pada nilai par. Obligasi dapat diterbitkan bukan pada nilai parnya. Hal ini terjadi pada saat kupon obligasi berbeda dengan tingkat bunga pasar. Ketika kupon obligasi lebih rendah dibandingkan tingkat bunga pasar, maka obligasi diterbitkan pada nilai diskon. Sedangkan pada saat kupon obligasi lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga pasar, maka terdapat premium atas penerbitan obligasi tersebut. Ketika obligasi diterbitkan bukan pada nilai parnya, maka diskon atau premium yang muncul dari penerbitan obligasi tersebut juga harus dieliminasi. Selanjutnya yaitu pembelian bukan pada nilai par. Obligasi dapat diterbitkan bukan pada nilai parnya. Hal ini terjadi pada saat kupon obligasi berbeda dengan tingkat bunga pasar. Ketika obligasi diterbitkan bukan pada nilai par, maka diskon atau premium yang muncul dari penerbitan obligasi tersebut juga harus dieliminasi. Berikut contoh dari perhitungan pembelian bukan pada nilai parnya. Di contoh berikut ini, obligasi diterbitkan pada nilai yang lebih rendah dibandingkan parnya sehingga terdapat diskon obligasi. Berikut ini adalah neraca saldo per 31 Desember 2015 antara PT Nusantara dan PT Andalas yang terlihat dan terdapat informasi tambahan. Yang pertama, PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 pada nilai bukunya yaitu 900 juta rupiah. Nilai wajar kepentingan non-pengendali sama dengan nilai bukunya sebesar 300 juta rupiah. Selama 2015, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta rupiah dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta rupiah. Pada 1 Juli 2015, PT Nusantara menerbitkan obligasi dengan nilai par sebesar 500 juta rupiah pada harga
490 juta rupiah. Obligasi dengan kupon 8,00% tersebut akan jatuh tempo dalam 5 tahun. Bunga dibayarkan semesteran yaitu pada 1 Januari dan 1 Juli. Pada saat penerbitan obligasi tersebut, tingkat bunga pasar sebesar 8,50%. PT Andalas membeli 60% obligasi tersebut dan bermaksud memilikinya sampai jatuh tempo. Berikut adalah tabel amortisasi diskon obligasi PT Nusantara. Pada tabel berikut dapat kita lihat amortisasi diskon obligasi PT Nusantara. Pada periode 0 yaitu terdapat diskon yang belum diamortisasi sebesar 10 juta dan nilai tercatat obligasi sebesar 490 juta. Pada periode pertama pada tanggal 31 Desember 2015, kas yang harus dibayarkan sebesar 20 juta, beban bunga sebesar 20.823.314, amortisasi diskon yaitu sebesar 823.314, diskon yang belum diamortisasi sebesar 9.176.686 rupiah, nilai tercatat obligasi sebesar 490.823.314. Pada periode kedua, tanggal 1 Juli 2016, kas yang dibayarkan sebesar 20 juta, beban bunga sebesar 20.858.302, amortisasi diskon sebesar 858.302, diskon yang belum diamortisasi sebesar 8.318.383, nilai tercatat obligasi sebesar 491.681.617 rupiah. Pada periode ketiga, pada tanggal 31 Desember 2016, kas yang dibayarkan sebesar 20 juta rupiah, beban bunga sebesar 20 juta 932.802, amortisasi diskon sebesar 9.302.802, diskon yang belum diamortisasi sebesar 6.490.804, dan nilai yang tercatat obligasi sebesar 493.509.196 rupiah. Kemudian pada periode kelima, tanggal 31 Desember 2017, kas yang dibayarkan sebesar 20 juta, beban bunga yang dibayarkan sebesar 20.972.443 rupiah, amortisasi diskon sebesar 972.443, diskon yang belum diamortisasi sebesar 5.518.361 rupiah. Kemudian nilai tercatat obligasi sebesar 491.481.693 rupiah. Kemudian pada periode ke-6, pada tanggal 1 Juli 2018, kas yang dibayarkan sebesar 20 juta, beban bunga sebesar 21 juta 13.769 rupiah, amortisasi diskon sebesar 1.013.769 rupiah, diskon yang belum diamortisasi sebesar 4.500.592 rupiah. Kemudian nilai tercatat obligasi yaitu sebesar 499.495.408 rupiah. Kemudian pada periode ke-7, tanggal 31 Desember 2018, kas yang dibayarkan sebesar 20 juta, beban bunga sebesar 21.056.850, amortisasi diskon sebesar 1.101.763 rupiah, diskon yang belum diamortisasi sebesar 2.345.279 rupiah. Kemudian nilai tercatat obligasi sebesar 497.654.021 rupiah. Kemudian pada periode ke-9, pada tanggal 31 Desember 2019, kas yang dibayarkan sebesar 20 juta, beban bunga sebesar 21.148.584 rupiah, amortisasi diskon sebesar 1.193.000
Rp584 dan diskon yang belum diamortisasi sebesar Rp1.197.395 dan nilai yang tertutup obligasi sebesar Rp499.802.605 pada periode ke-10 tanggal 1 Juli 2020. Kas yang dibayarkan sebesar Rp20 juta, beban bunga sebesar Rp200.197.395, amortisasi diskon sebesar Rp1.197.395, diskon yang belum diamortisasi sebesar Rp0, nilai tercatat obligasi sebesar Rp500 juta. Berikut pencatatan yang dibuat PT Nusantara terkait dengan obligasi yang diterbitkan. Pada tanggal 1 Juli 2015, kas berada di sebelah debit sebesar Rp490 juta, diskon obligasi berada di sebelah debit sebesar Rp10 juta, utang obligasi berada di sebelah kredit sebesar Rp500 juta. Jurnal ini mencatat penerbitan obligasi pada diskon pada tanggal 31 Desember 2015. Beban bunga berada di sebelah debit sebesar Rp20.823.314. Utang bunga berada di sebelah kredit sebesar Rp20 juta. Diskon obligasi berada di sebelah kredit sebesar Rp823.314. Jurnal berikut mencatat pengakuan bunga obligasi berutang dan amortisasi diskon obligasi. Kemudian terdapat pencatatan yang dibuat PT Andalas berikut ini, yaitu pada tanggal 1 Juli 2015 investasi pada obligasi berada di sebelah debit sebesar Rp294 juta, kas berada di sebelah kredit sebesar Rp294 juta. Jurnal ini mencatat pembelian obligasi PT Nusantara sebesar 60% pada nilai diskon. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2015 investasi pada obligasi berada di sebelah debit sebesar Rp493.989, piutang bunga berada di sebelah debit sebesar Rp12 juta, pendapatan bunga berada di sebelah kredit sebesar Rp12.493.989. Jurnal berikut ini mencatat pengakuan piutang bunga obligasi dan amortisasi diskon obligasi. Investasi pada obligasi sebesar Rp823.314 dikalikan 60%, kemudian piutang bunga ini didapat dari Rp20 juta dikali 60%, pendapatan bunga didapat dari Rp20.823.314 dikali 60%. Selanjutnya yaitu prosedur konsolidasi tahun pertama pada tahun 2015. Pertama ada pencatatan PT Nusantara tahun 2015. Di sini PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2015 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas berada di sebelah debit sebesar Rp900 juta. Kemudian kas berada di sebelah kredit sebesar Rp900 juta. Jurnal ini mencatat pembelian saham PT Andalas. Dan pada tanggal 31 Desember 2015, investasi pada PT Andalas berada di sebelah debit sebesar Rp150 juta. Bagian laba atas PT Andalas berada di sebelah kredit sebesar Rp150 juta. Jurnal ini mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas didapat dari Rp200 juta dikali 75%. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2015, kas berada di sebelah debit sebesar Rp37.500.000. Investasi pada PT Andalas berada di sebelah kredit sebesar Rp37.500.000. Jurnal ini mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas sebesar didapat dari Rp50 juta dikali 75%. Prosedur konsolidasi tahun pertama tahun 2015 selanjutnya itu membuat jurnal eliminasi. Berikut ini dapat kita lihat perhitungan nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara dan kepentingan non pengendali
bersih tersebut. Tabel ini menyajikan perhitungan jurnal eliminasi. Saldo awal pada PT Nusantara dengan kepemilikan 75% sebesar Rp900 juta, kepentingan pengendali sebesar Rp300 juta, dengan saham biasa sebesar Rp800 juta dan saldo laba sebesar Rp400 juta. Kemudian laba bersih PT Nusantara dengan kepemilikan 75% sebesar Rp150 juta, kepentingan non pengendali dengan kepemilikan 25% sebesar Rp50 juta, dengan pada saldo laba Rp200 juta. Kemudian dividen pada PT Nusantara dengan kepemilikan 75% sebesar Rp30.500.000. Kemudian kepentingan non pengendali dengan kepemilikan sebesar 25% sebesar Rp12.500.000 dan saldo laba sebesar Rp50 juta. Saldo akhirnya pada PT Nusantara sebesar Rp1.012.500.000. Kemudian kepentingan non pengendali sebesar Rp337.500.000, saham biasa sebesar Rp800 juta dan saldo laba sebesar Rp600 juta. Kemudian jurnal eliminasi berikut ini merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas, yaitu saham biasa berada di sebelah debit sebesar Rp800 juta, saldo laba sebesar Rp400 juta di debit, bagian laba atas PT Andalas di debit sebesar Rp150 juta, bagian laba kepentingan non pengendali di debit sebesar Rp50 juta, dividen diumumkan di kredit sebesar Rp50 juta, investasi pada PT Andalas sebesar Rp1.012.500.000 di debit, kepentingan non pengendali di debit sebesar Rp337.500.000. Jurnal ini mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Kemudian dampak dari pembelian obligasi PT Nusantara ini kan harus dieliminasi. Utang obligasi PT Nusantara harus dieliminasi karena dimiliki oleh entitas anaknya sendiri. Diskon obligasi yang belum diamortisasi juga harus dieliminasi. Karena PT Andalas hanya memiliki sebagian obligasi PT Nusantara, maka eliminasi tersebut dibuat atas sebagian diskon obligasi. Selain itu, pendapatan bunga dan beban bunga terkait obligasi tersebut juga dieliminasi. Karena pembayaran bunga baru dilakukan pada 1 Januari, maka diperlukan jurnal untuk mengeliminasi piutang dan utang bunga. Berikut ini jurnalnya, yaitu utang obligasi di debit sebesar Rp300 juta, investasi pada obligasi di kredit sebesar Rp294.493.989, diskon obligasi di kredit sebesar Rp5.506.011. Jurnal ini mengeliminasi utang obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas, yaitu utang obligasi ini didapat dari 500 juta dikali 60%, investasi pada obligasi ini didapat dari Rp499.823.314 dikali 60%, dan diskon obligasi ini didapat dari Rp9.176.689 dikali 60%. Kemudian pada jurnal berikutnya, pendapatan bunga di debit sebesar Rp12.493.989, dan bunga di kredit sebesar Rp12.493.989. Jurnal ini mengeliminasi pendapatan bunga dan beban bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas, yaitu didapat dari Rp20.823.314 dikali 60%. Kemudian utang bunga di debit sebesar 12 juta, utang bunga di kredit sebesar 12 juta. Jurnal ini
eliminasi piutang bunga dan utang bunga dari obligasi PT Nusantara yang dibeli oleh PT Andalas didapat dari 20 juta dikali 60%. Prosedur selanjutnya yaitu membuat kertas kerja konsolidasian. Berikut ini kertas kerja konsolidasian 2015. Laporan laba rugi pada akun penjualan PT Nusantara terdapat 4.800 juta rupiah, di PT Andalas terdapat 875 juta rupiah. Konsolidasiannya yaitu 5.675 juta rupiah. Pada akun beban pokok penjualan PT Nusantara terdapat sebesar 3 miliar, PT Andalas sebesar 550 juta rupiah. Konsolidasiannya yaitu 3.550 juta rupiah. Akun beban operasi PT Nusantara terdapat 879.176.686 rupiah, di PT Andalas terdapat 112.493.989 rupiah. Konsolidasiannya yaitu sebesar 991.670.675 rupiah. Kemudian beban penyusutan pada PT Nusantara sebesar 250 juta, di PT Andalas sebesar 25 juta, dan konsolidasiannya yaitu sebesar 275 juta rupiah. Kemudian akun beban amortisasi yaitu di PT Nusantara sebesar 50 juta rupiah. Kemudian di PT Andalas tidak terdapat beban amortisasi, konsolidasiannya yaitu sebesar 50 juta rupiah. Kemudian pada akun beban bunga PT Nusantara sebesar 20.823.314 rupiah. Kemudian di jurnal eliminasi yaitu sebesar 12, di sisi kredit sebesar 12.493.989 rupiah, maka konsolidasiannya yaitu sebesar 8.329.326 rupiah. Kemudian pada akun bagian laba atas PT Andalas di PT Nusantara sebesar 150 juta, di jurnal eliminasi di sebelah debit sebesar 50 juta rupiah, konsolidasiannya yaitu sebesar 0 rupiah. Kemudian pendapatan bunga di PT Nusantara 0 rupiah, pada PT Andalas sebesar 12.493.989 rupiah. Kemudian pada jurnal eliminasi di sisi debit sebesar 12.493.989 rupiah, dan konsolidasinya yaitu 0 rupiah. Laba bersih konsolidasinya yaitu pada PT Nusantara sebesar 750 juta rupiah, PT Andalas sebesar 200 juta rupiah. Pada jurnal eliminasi di sisi debit sebesar 162.493.989 rupiah, di sisi kredit sebesar 12.493.989 rupiah. Pada konsolidasiannya sebesar 800 juta rupiah. Kemudian pada akun bagian laba kepentingan non pengendali pada jurnal eliminasi sebesar 50 juta rupiah, konsolidasinya yaitu 50 juta rupiah. Kemudian bagian induk atas laba bersih pada PT Nusantara sebesar 750 juta rupiah, pada PT Andalas sebesar 200 juta rupiah. Kemudian pada jurnal eliminasi di sisi debit sebesar 212.493.989 rupiah. Kemudian di sisi kredit sebesar 12.493.989 rupiah. Kemudian konsolidasinya yaitu sebesar 750 juta. Kemudian di laporan perubahan saldo laba awal yaitu pada PT Nusantara sebesar 1.500.000 juta rupiah, di PT Andalas sebesar 400 juta rupiah, di jurnal eliminasi di sisi debit sebesar 400 juta rupiah. Kemudian konsolidasiannya yaitu sebesar 1.500.000 juta rupiah. Kemudian akun laba bersih dari atas ini dapat terlihat di PT Nusantara sebesar 750 juta rupiah, PT Andalas 200 juta rupiah. Kemudian debit di jurnal eliminasi sebesar 212.493.989 rupiah. Kemudian di jurnal eliminasi kreditnya sebesar 12.493.989 rupiah. Kemudian konsolidasinya sebesar 750 juta rupiah. Kemudian dikurangi dengan dividen yang diumumkan.
Nusantara yaitu sebesar 300 juta rupiah, PT Andalas sebesar 50 juta rupiah. Kemudian di jurnal eliminasi sisi kredit sebesar 50 juta rupiah, konsolidasiannya yaitu sebesar 300 juta rupiah. Saldo laba akhirnya yaitu sebesar pada PT Nusantara sebesar 1.950 juta rupiah, pada PT Andalas sebesar 550 juta rupiah. Jurnal eliminasi di sisi debit sebesar 612.493.989 rupiah. Di sisi kredit jurnal eliminasi yaitu sebesar 62.493.989 rupiah. Kemudian konsolidasiannya yaitu sebesar 1.950 juta rupiah. Di laporan posisi keuangan, akun kas dan setara kas PT Nusantara terdapat 1.078.323.314. Di PT Andalas sebesar 293.506.011 rupiah. Konsolidasinya yaitu sebesar 1.371.829.325 rupiah. Dan akun piutang usaha PT Nusantara terdapat 800 juta rupiah, PT Andalas terdapat 375 juta rupiah. Kemudian konsolidasinya yaitu sebesar 1.175 juta rupiah. Pada akun piutang bunga di PT Nusantara terdapat tidak ada, dan kemudian PT Andalas terdapat 12 juta rupiah. Kemudian di jurnal eliminasi di sisi sebelah kredit sebesar 12 juta rupiah, maka konsolidasinya yaitu 0 rupiah. Pada akun persediaan pada PT Nusantara terdapat sebesar 650 juta rupiah, kemudian di PT Andalas sebesar 400 juta rupiah, kemudian konsolidasinya yaitu sebesar 1.050 juta rupiah. Kemudian pada akun investasi pada PT Andalas di PT Nusantara terdapat 1.012.500.000 rupiah, kemudian di jurnal eliminasi sebesar 1.012.500.000 rupiah, maka konsolidasinya yaitu 0 rupiah. Kemudian investasi pada obligasi pada PT Andalas sebesar 294.493.989 rupiah. Kemudian jurnal eliminasinya yaitu di sisi kredit sebesar 294.493.989 rupiah. Kemudian maka konsolidasinya yaitu 0 rupiah. Kemudian di akun tanah di PT Nusantara terdapat sebesar 1.500 juta rupiah, PT Andalas sebesar 500 juta rupiah. Kemudian konsolidasinya yaitu sebesar 2 miliar. Pada akun bangunan dan peralatan PT Nusantara sebesar 3 miliar rupiah, PT Andalas sebesar 400 juta rupiah. Kemudian konsolidasinya yaitu sebesar 3.400.000 juta rupiah. Pada akun akumulasi penyusutan yaitu pada PT Nusantara sebesar 750 juta rupiah, di PT Andalas sebesar 125 juta rupiah. Kemudian konsolidasinya yaitu 875 juta rupiah. Pada akun merek dagang PT Nusantara sebesar 430 juta rupiah, PT Andalas 0. Kemudian konsolidasinya yaitu sebesar 430 juta rupiah. Kemudian akumulasi amortisasi pada PT Nusantara sebesar 60 juta rupiah, PT Andalas 0. Kemudian konsolidasinya yaitu sebesar 60 juta rupiah. Total aset yaitu pada PT Nusantara sebesar 7.660.823.314, pada PT Andalas 2.150 juta rupiah. Kemudian pada jurnal eliminasi berada di sisi kredit sebesar 1.318.993.989 rupiah. Kemudian konsolidasiannya yaitu sebesar 8.491.829.325 rupiah. Kemudian utang usaha yaitu pada PT Nusantara sebesar 1.200.000 rupiah, PT Andalas 300 juta rupiah. Konsolidasinya yaitu sebesar 1.500.000 juta rupiah. Kemudian utang obligasi pada PT Nusantara sebesar 1.500.000 juta rupiah, pada PT Andalas sebesar 500 juta rupiah. Pada jurnal eliminasi di sisi debit sebesar 300 juta rupiah, konsolidasiannya yaitu 1.700.000 juta rupiah. Pada akun diskon obligasi
PT Nusantara sebesar Rp9.176.686. Kemudian di jurnal eliminasi di sisi kredit sebesar Rp5.506.011, maka konsolidasiannya yaitu sebesar Rp3.670.674. Kemudian utang bunga pada PT Nusantara sebesar Rp20 juta. Kemudian pada jurnal eliminasi di sisi debit sebesar Rp12 juta, maka konsolidasiannya yaitu Rp8 juta. Kemudian saham biasa pada PT Nusantara sebesar 3 miliar, pada PT Andalan sebesar 800 juta, pada jurnal eliminasi sisi debit sebesar Rp800 juta, konsolidasiannya yaitu sebesar 3 miliar. Pada akun saldo laba, ini didapat dari total aset, didapat dari atas ini, yaitu sebesar Rp1.950.000.000, pada PT Andalan sebesar Rp550 juta. Kemudian jurnal eliminasi berada di sebelah debitnya yaitu Rp612.493.989. Kemudian di sisi kreditnya yaitu Rp62.493.989. Maka konsolidasinya yaitu Rp1.950.000.000. Kemudian untuk kepentingan non pengendali berada di sisi kredit pada jurnal eliminasi, maka konsolidasiannya sebesar Rp337.500.000, sama dengan jurnal eliminasinya ini di sisi kredit. Kemudian total liabilitas dan ekuitasnya yaitu pada PT Nusantara sebesar Rp7.610.823.314, pada PT Andalan sebesar Rp2.150.000.000. Kemudian pada jurnal eliminasi di sisi debit sebesar Rp1.493.989, di sisi kredit sebesar Rp405.500.000. Kemudian konsolidasinya yaitu Rp8.491.829.325. Yang berikutnya yaitu transaksi pembelian obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi, yang terdiri atas pembelian pada harga sama dengan nilai tercatat dan juga pembelian pada harga berbeda dengan nilai tercatat. Nah, untuk pembelian pada harga sama dengan nilai tercatat itu pada saat entitas induk membeli obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi pada harga sama dengan nilai tercatat obligasi tersebut, maka jurnal eliminasi yang dibuat pada saat menyiapkan laporan keuangan konsolidasian sama dengan jurnal eliminasi pada saat pembelian obligasi langsung dari entitas induk maupun entitas anak, baik dari nilai par maupun bukan dari nilai par. Untuk investasi pada obligasi, utang obligasi, dan diskon atau premium obligasi yang muncul harus dieliminasi. Selain itu, untuk pendapatan bunga dan beban bunga juga harus dieliminasi. Jika terdapat piutang bunga dan utang bunga sebagai dampak pencatatan perusahaan secara aktual juga harus dieliminasi. Kemudian untuk pembelian pada harga berbeda dengan nilai tercatat itu di mana entitas induk dapat membeli obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi pada harga yang berbeda dengan nilai tercatat obligasi tersebut. Ketika entitas induk membeli obligasi entitas anak pada nilai yang berbeda dengan nilai tercatat obligasi, maka dari sudut pandang konsolidasian muncul keuntungan atau kerugian dari penarikan obligasi. Nah, jika entitas induk membeli obligasi entitas anak pada harga yang lebih rendah dibanding dengan nilai tercatat obligasi, maka muncul keuntungan penarikan obligasi dalam laporan keuangan konsolidasian. Namun sebaliknya, jika entitas induk membeli pada harga yang lebih tinggi dibanding dengan nilai tercatat, kerugian penarikan obligasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan. Kemudian
pada harga pembelian obligasi jika sama dengan nilai tercatat obligasi, maka tidak ada keuntungan atau kerugian dalam penarikan obligasi. Kemudian jika harga pembelian obligasi itu kurang dari nilai tercatat obligasi, maka terdapat keuntungan dalam penarikan obligasi. Namun pada saat harga pembelian obligasi itu lebih besar dari nilai tercatat obligasi, maka terdapat kerugian dalam penarikan obligasi. Ini disajikan neraca saldo dari PT Nusantara dan juga PT Andalas. Nah, untuk informasi tambahannya yaitu PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 pada nilai bukunya yaitu sebesar 900 juta. Nilai wajar kepentingan non-pengendali sama dengan nilai bukunya yaitu sebesar 300 juta. Selama 2015, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Untuk pada tanggal 1 Januari 2015, PT Andalas menerbitkan obligasi sebesar par 500 juta pada harga 510 juta. Nah, obligasi tersebut akan jatuh tempo dalam 5 tahun. Nah, untuk bunga atas obligasi sebesar 8% dan dibayarkan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Untuk tingkat bunga pasar pada saat penerbitan yaitu 7,51%. Nah, pada tanggal 31 Desember 2015 yaitu setelah pembayaran bunga, PT Nusantara membeli seluruh obligasi tersebut dari pihak non-afiliasi pada harga 495 juta dengan tingkat bunga pasar pada saat itu yaitu sebesar 8,3%. Prosedur konsolidasian tahun pertama 2015. PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2012 seperti di samping. Pembelian obligasi entitas anak oleh entitas induk dari pihak non-afiliasi dapat menimbulkan keuntungan penarikan obligasi dalam laporan keuangan konsolidasian. PT Nusantara membeli obligasi PT Andalas dengan pada harga 495 juta rupiah. Sedangkan nilai tercatat obligasi pada tanggal tersebut adalah 508.283.630 rupiah. Oleh karena itu, muncul keuntungan penarikan obligasi dalam laporan keuangan konsolidasian. Besarnya penarikan obligasi adalah nilai tercatat obligasi pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar 508.283.630 dikurangi dengan harga pembelian obligasi sebesar 495 juta rupiah dengan hasil 13.283.630. Keuntungan penarikan obligasi tersebut akan disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Atas keuntungan tersebut, maka PT Nusantara akan mencatat penambahan investasi dan bagian laba dari entitas anak sebesar porsi kepemilikannya. Jurnal yang dibuat PT Nusantara adalah sebagai berikut, yaitu pada tanggal 31 Desember 2015 mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas sebesar 13.283.630 dikali dengan 75% dengan hasil 9.962.723 dan pada jurnal ditulis dengan investasi pada PT Andalas sebesar 9.962.723 pada sebelah debit dan bagian laba atas PT Andalas sebesar 9.962.723 pada sebelah kredit. Jurnal eliminasi 15C di bawah ini merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Utang obligasi PT Andalas harus dieliminasi karena
obligasi tersebut sekarang dimiliki oleh entitas induknya sendiri. Premium obligasi yang belum diamortisasi juga harus dieliminasi. Investasi pada obligasi yang dibutuhkan oleh PT Nusantara juga harus dieliminasi. Selain itu, jurnal eliminasi yang dibuat juga akan memunculkan keuntungan atas penarikan obligasi entitas anak, seperti jurnal pada jurnal 16E di bawah ini. Karena PT Nusantara baru melakukan pembelian obligasi pada tanggal 31 Desember 2015, maka belum terdapat pendapatan bunga dan beban bunga obligasi harus dieliminasi. Berikut adalah kertas kerja yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan consolidation pada tahun 2015. Yang selanjutnya yaitu prosedur konsolidasian tahun kedua 2016. Pada periode 2016, PT Nusantara melaporkan laba bersih dari kegiatan operasional perusahaan atau di luar penghasilan dari entitas anak sebesar 750 juta, serta pembagian dividen sebesar 400 juta, Sementara itu, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Hingga akhir 2016, peralatan yang diperoleh dari PT Andalas masih digunakan oleh PT Nusantara. Pencatatan PT Nusantara 2016. PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas menggunakan metode ekuitas. Pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2016 adalah sebagai berikut. Pada 31 Desember 2016, investasi pada PT Andalas sebesar 187.500.000 berada di sisi debit dan bagian laba atas PT Andalas sebesar 187.500.000 berada di sisi kredit. Mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas atau 250 juta dikali 75%. Dan yang kedua, pada 31 Desember 2016 ada kas sebesar 75 juta berada di sisi debit dan investasi pada PT Andalas sebesar 75 juta berada di sisi kredit. Mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas atau 100 juta dikali 75%. Yang berikutnya adalah perhitungan amortisasi keuntungan penarikan obligasi. Keuntungan atau kerugian penarikan obligasi yang muncul akibat pembelian obligasi dari pihak non-afiliasi akan diamortisasikan selama sisa masa obligasi. Besarnya amortisasi keuntungan atau kerugian penarikan obligasi adalah selisih antara pendapatan bunga yang diakui pihak yang membeli obligasi dari pihak non-afiliasi dan beban bunga yang diakui oleh pihak yang menerbitkan obligasi. Dalam contoh ini, keuntungan penarikan obligasi diamortisasi selama 4 tahun dan besarnya amortisasi setiap periodenya adalah selisih pendapatan bunga yang diakui PT Nusantara dan beban bunga yang diakui PT Andalas. Di bawah ini adalah perhitungan amortisasi keuntungan penarikan obligasi di setiap tahunnya. Selanjutnya itu jurnal eliminasi. Di bawah ini adalah perhitungan nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara dan kepentingan non-pengendalian atas aset bersih tersebut. Jurnal eliminasi 17E merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Jurnal eliminasi 8E untuk menghapus utang obligasi, premium obligasi dan beban bunga yang dicatat oleh PT Andalas. Dari sisi PT Nusantara, investasi pada obligasi dan pendapatan bunga harus dieliminasi. Jurnal eliminasi yang dibuat juga memunculkan saldo awal, keuntungan atas penarikan obligasi entitas anak. Namun karena pembelian obligasi sudah terjadi di periode sebelumnya,
Maka jurnal eliminasi dibuat dengan menyesuaikan akun investasi pada entitas anak dan pentingnya non-pengendalian. Yang selanjutnya, yang terakhir ada ilustrasi komprehensif. Ilustrasi berikut untuk memberikan gambaran secara komprehensif dampak transaksi antara entitas induk dan entitas anak terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian. PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2015 pada harga 800 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 200 juta, sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar. Nilai aset bersih PT Satria pada 1 Januari 2015 sebesar 800 juta. Perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria dapat ditunjukkan melalui perhitungan berikut. Nilai akuisisi oleh PT Pandawa ditambah nilai wajar kepentingan non-pengendali senilai 1 miliar. Nilai buku aset bersih PT Satria saham biasa 500 juta, saldo laba 300 juta menjadi 800 juta, dan diferensial antara nilai wajar dan nilai buku yaitu 200 juta. Diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta, sedangkan sisanya merupakan goodwill. Berikut ini adalah rincian dari total diferensial di atas. Ada persediaan senilai 25 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, goodwill 50 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.